Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas iblis yang terus-menerus menggoda Nabi Isa. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Nabi Isa adalah salah satu Nabi Ulul Azmi yang memiliki kedudukan tinggi bagi umat Islam. Nabi Isa adalah putra dari Sayyidah Maryam binti Imran, seorang wanita mulia yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Isa adalah salah satu Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, Nabi Isa dalam perjalanan dakwahnya, bukanlah perjalanan dakwah yang mudah. Dakwahnya selalu saja dihalang-halangi oleh kaum Yahudi. Bahkan beliau diburu hingga akan dibunuh sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya dan mengangkatnya ke langit. Namun di antara sekian banyak cobaan yang dialami Nabi Isa, cobaan yang paling berat baginya adalah ketika ia disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggapan Nabi Isa sebagai Tuhan itu terjadi sejak beliau diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai menjelang hari kiamat kelak tidak ada yang bisa meluruskan anggapan ini secara menyeluruh, kecuali Nabi Isa sendiri yang akan menyampaikan kepada mereka yang telah menuhankan dirinya. Ketika nanti menjelang hari kiamat Nabi Isa akan turun kembali ke bumi dan menjelaskan semuanya, bahwa dirinya bukanlah Tuhan seperti yang mereka anggap selama ini, tetapi ia adalah salah satu di antara para nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang patut untuk disembah. Turunnya Nabi Isa juga membawa tugas mulia, yaitu membunuh Dajjal yang ketika itu mengaku sebagai Tuhan, dan tidak sedikit yang mengakui Dajjal sebagai Tuhan ketika itu. Anggapan Nabi Isa sebagai Tuhan ternyata bukan hanya dari manusia saja. Ternyata iblis sebelumnya pernah menemui Nabi Isa untuk merobohkan imannya. Ketika itu iblis datang menemui Nabi Isa hingga terjadilah dialog di antara mereka. Iblis pun merayu dan melakukan tipu dayanya kepada Nabi Isa, agar berbangga diri dengan mukjizat yang diberikan Allah kepadanya. Sehingga Nabi Isa pun mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nabi Isa memiliki banyak mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya beliau mampu berbicara saat usianya masih bayi, menyembuhkan orang yang buta. Bahkan atas izin Allah Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Mukjizat yang satu inilah yang menjadi celah bagi iblis untuk membuat Nabi Isa terperdaya. Dikisahkan suatu ketika iblis laknatullah menemui Nabi Isa untuk menyesatkannya dan membuatnya terlena. Akan tetapi Nabi Isa menolak perkataan iblis. Kemudian tiba-tiba datanglah malaikat menghantam iblis hingga terpental sejauh pancaran sinar matahari. Ketika Nabi Isa selesai mengerjakan salat di Baitul Maqdis dan hendak kembali ke rumahnya, ketika ia berada di suatu jalan yang menanjak, tiba-tiba iblis datang dan berkata kepadanya, "Wahai Isa putra Maryam, tidak layak bagimu menjadi seorang hamba." Akan tetapi Nabi Isa tidak memperdulikan ucapan iblis itu. Namun iblis terus saja berusaha untuk menggoda dan memperdayai Nabi Isa, dengan mengatakan, "Wahai Isa, tidak layak bagimu untuk menjadi seorang hamba." Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon bantuannya. Maka tiba-tiba muncullah malaikat Jibril dan Mikail di hadapannya. Ketika iblis melihat kedua malaikat itu, iblis terkejut dan menghentikan godaannya terhadap Nabi Isa. Selanjutnya kedua malaikat itu melindungi Nabi Isa. Kemudian malaikat Jibril memukul iblis dengan sayapnya, seraya melemparkannya ke dalam jurang yang sangat dalam. Namun iblis tidak mudah untuk menyerah begitu saja. Kemudian iblis datang lagi menemui Nabi Isa dan berkata, "Sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak layak menjadi seorang hamba. Karena kemarahan itu tidak seperti kemarahan seorang hamba, aku telah mengetahui apa yang akan aku terima darimu ketika engkau sedang marah. Namun bagaimanapun aku akan menyulitkanmu kepada suatu hal yang memang itu adalah hak dirimu. Aku telah memerintahkan kepada semua setan untuk patuh dan taat kepadamu. Jika semua orang mengetahui jika setan-setan itu mematuhi dirimu, niscaya manusia akan menyembahmu. Aku tidak mengatakan bahwa engkau satu-satunya Tuhan, dan tidak ada Tuhan selain engkau di alam semesta ini. Akan tetapi yang aku inginkan adalah bahwa Allah menjadi Tuhan di langit sedangkan engkau menjadi Tuhan di bumi." Ucapan iblis tersebut membuat Nabi Isa marah. Beliau kemudian berdoa dan memohon kepada Allah seraya berteriak. Dengan suara yang keras tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail dan Israfil muncul di hadapannya. Seraya memandang tajam ke arah iblis, malaikat Israfil lantas memukul iblis dengan sayapnya yang lebar sehingga menutupi sinar matahari. Kemudian disusul lagi dengan suatu pukulan yang membuat iblis terpelanting ke tanah. Lalu iblis berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Isa putra Maryam, hari ini aku berjumpa dengan dirimu dalam keadaan yang sangat lelah." Kemudian malaikat Israfil kembali melemparkan iblis ke mata air yang sangat panas. Di mata air tersebut ada 7 malaikat yang menenggelamkannya ke dalam lumpur hitam.
Setiap kali iblis berusaha keluar dari sana, kemudian iblis jera dan tidak pernah kembali menemui Nabi Isa. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.